Rusia sangat putus asa sampai-sampai rela menukar wilayah hanya untuk tetap bertahan. Sementara dunia menyaksikan Moskwa berdarah di Ukraina, sesuatu yang jauh lebih permanen sedang terjadi di timur saat Tiongkok dan Korea Utara diam-diam mengambil alih wilayah timur jauh Rusia. Ini bukan peristiwa acak. Dengan tekanan Kiev dan NATO, Putin mengubah perbatasan luas ini jadi alat tawar-menawar. Simbol kekaisaran kini berubah jadi arena pengaruh asing dengan investor Tiongkok dan pekerja Korea Utara membentuk ulang wilayah ini sebagai imbalan bantuan. Dalam video ini, kita akan membahas kesepakatan-kesepakatan konsekuensinya dan kita akan melihat mengapa Rusia tidak akan pernah mendapatkan kembali tanah ini. Mari kita mulai dengan membahas penyebab keputusasaan Rusia, yaitu perang di Ukraina. Invasi ini, yang sekarang memasuki tahun keempat, telah menguras negara di setiap lini. Militer, ekonomi, demografi, sumber menyebutkan lebih dari 1 juta orang Rusia tewas atau terluka. Sehingga jumlah pria muda sehat di Rusia berkurang drastis. Soal peralatan, situasinya pun serupa. Militer Rusia tengah terancam kehancuran. Mereka harus memakai mesin Soviet usang dan suku cadang berkualitas rendah. Mesin militer yang dulu dibanggakan itu sekarang hampir sepenuhnya bergantung pada impor elektronik dasar dan drone dari Tiongkok, Iran, bahkan Korea Utara. Ini sangat berbeda dari citra adidaya Moskwa sebelumnya. Sanksi justru memperburuk keadaan. Akses Rusia ke keuangan dan teknologi barat telah terputus, dan sisa pendapatan ekspornya hampir sepenuhnya bergantung pada Tiongkok dan beberapa negara sahabat. Rubel telah mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Inflasi telah menggerus tabungan mereka, dan anggaran pemerintah sangat bergantung pada pengeluaran perang. Rusia masih punya senjata nuklir dan minyak, tapi perannya sebagai kekuatan global telah jauh menurun. Pada dasarnya, Rusia sedang berada di titik terendah dan tidak ada tempat lain yang penurunannya lebih terlihat selain di timur jauh. Wilayah timur jauh Rusia adalah daerah luas kaya sumber daya, membentang dari Siberia timur ke Samudra Pasifik, mencakup hampir 40% wilayah Rusia. Namun, hanya sekitar 5% penduduk tinggal di wilayah ini. Wilayah ini berbatasan dengan Tiongkok, Korea Utara, Laut Jepang, dan mencakup wilayah penting seperti Promoske, Krai Sakhalin, serta Kamchatka. Meski penduduknya sedikit, wilayah ini sangat strategis karena sumber daya melimpah, pelabuhan penting di Pasifik, dan pengaruh negara tetangga lewat perdagangan, infrastruktur, serta kesepakatan lahan jangka panjang. Namun, meskipun kaya dan strategis, wilayah ini terpencil dan mahal untuk dipertahankan. Karena itu, selama dekade, Moskwa menganggapnya pos terluar simbol kekaisaran, bukan ekonomi yang berfungsi. Kini, dengan timur jauh terbengkalai dan Moskwa kehabisan opsi, Rusia mulai menawarkan tanah dan akses sebagai imbalan bantuan. Tentu, mereka tak menyebutnya begitu. Secara resmi, ini soal pembangunan, investasi, dan pertumbuhan regional. Namun di balik siaran pers dan pemotongan pita, kesepakatannya sudah jelas. Tiongkok memperoleh sewa jangka panjang, kendali infrastruktur, dan prioritas atas sumber daya alam. Korea Utara diam-diam dapat kontrak kayu, jalur transit, dan pengiriman senjata. Sebagai imbalannya, Rusia mendapat akses ke sumber daya yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Ini bukan kemitraan besar, melainkan soal bertahan hidup. Upaya terakhir rezim Putin menjaga mitra agar tetap puas dan mengalirkan dana serta sumber daya. Tiongkok dan Korea Utara mulai menganggap wilayah itu sebagai rumah sendiri, sementara pejabat Rusia ingin menghidupkannya kembali. Namun faktanya, perusahaan asing mengelola fasilitas utama dan ekonomi lokal kini sangat bergantung pada dana luar. Rusia menyebutnya kemitraan saling menguntungkan, namun sebenarnya hanya satu pihak yang menang, sementara yang lain sekadar ikut serta. Di beberapa wilayah, perusahaan-perusahaan Tiongkok mengawasi operasional, sementara staf Rusia menangani urusan administrasi. Ini bukan penyerahan penuh, tapi sudah sangat mendekati. Rusia kini hanya figuran di tanah sendiri, padahal timur jauh dulu simbol kebanggaan mereka. Kini wilayah itu hanya kumpulan proyek asing yang dipertahankan karena keputusasaan. Moskow masih punya tanah, tapi sudah tak lagi mengendalikan. Awalnya untuk menjaga wilayah tetap hidup, kini berubah jadi pergeseran kendali diam-diam.
Semakin jauh kesepakatan berjalan, semakin sulit dibatalkan. Setiap kesepakatan yang ditandatangani Kremlin dengan kedua negara ini selalu disertai ikatan yang makin kuat seiring waktu. Dan ikatan-ikatan itu sekarang telah melilit sektor energi Rusia. Tahun lalu, perdagangan Rusia dan Tiongkok naik tajam menjadi sekitar 245 miliar dolar dari 190 miliar dolar 3 tahun sebelumnya. Sekilas tampak seperti kemajuan, namun sebagian besar perdagangannya menguntungkan Tiongkok. Minyak dan gas Rusia dijual dengan diskon besar, sering 30-40% di bawah harga global. Sementara barang Tiongkok membanjiri pasar Rusia. Ketidakseimbangan ini bukan hanya ekonomi, tapi juga strategis. Setiap pipa, pabrik, atau pembangkit listrik yang Tiongkok bangun di timur jauh memberi mereka kendali lewat sewa, saham, atau kesepakatan utang jangka panjang yang tidak mampu Moskwa putuskan. Dan perubahan ini membentuk ulang lebih dari sekadar ekonomi lokal. Proyek seperti Power of Siberia 2 menjadikan timur jauh Rusia jalur utama ekspor gas ke Asia. Pada 2024 lebih dari 60% ekspor energi Rusia sudah menuju timur. Tiongkok jadi lebih mengendalikan harga dan pasokan. Sedangkan Eropa kesulitan mencari alternatif. Korea Utara diuntungkan dengan bahan bakar dan fasilitas infrastruktur yang membantu mengatasi kekurangannya. Apa yang awalnya dimulai sebagai cara untuk menjaga kawasan tetap berjalan kini telah berubah menjadi permainan kekuasaan. Rusia menukar energi murah untuk bertahan, namun ini membuat Beijing kini memegang kunci kawasan dan menjadi lebih penting. Perbatasan timur tidak lagi sekadar alat tawar-menawar, melainkan titik poros di mana pengaruh global secara diam-diam sedang bergeser. Beijing tak hanya berinvestasi di timur jauh Rusia, tapi juga menanamkan dirinya di sana. Perusahaan Tiongkok meningkatkan pelabuhan, memperluas rel kereta, dan membangun pusat logistik untuk perdagangan dan strategi jangka panjang. Korea Utara juga mengirim tenaga kerja dan tim teknis untuk mendukung konstruksi dan penebangan kayu. Bagi Rusia, kesepakatan ini didorong keputusasaan. Bagi negara-negara tetangganya, ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan keuntungan tanpa perlawanan, meskipun mereka tentu saja tidak akan pernah mengakuinya secara terbuka. Kisah ini tergambar sempurna di wilayah Sungai Tumen. Ini adalah tanah kecil strategis di pertemuan Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara yang lama menarik perhatian pembangun kekaisaran. Secara historis, wilayah ini telah menjadi titik panas sengketa wilayah. Itulah bagian dari sejarah yang menjelaskan mengapa tanah ini sangat penting bagi Tiongkok. Wilayah timur jauh dulunya adalah wilayah Tiongkok sampai diambil alih oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1800-an melalui serangkaian perjanjian yang oleh Tiongkok disebut sebagai perjanjian yang tidak adil. Perjanjian Aigun 1858 dan Peking 1860 memaksa Beijing menyerahkan lebih dari 60.000 kilometer persegi tanah di utara Sungai Amun dan timur pantai Pasifik. Kehilangan itu memutus akses Tiongkok ke Laut Jepang dan membekas dalam ingatan nasionalnya selama generasi. Peta Tiongkok menandai wilayah ini dengan garis putus-putus tipis dan melabelinya sebagai tanah hilang. Di sekolah dan pidato politik, kisah Timur Jauh dipakai untuk mengingatkan warga tentang penghinaan di bawah kekuasaan asing. Kini, banyak warga Beijing merasa sejarah kembali ke awal. Mereka tak perlu menginvasi, cukup membeli, menyewa, dan mengisi tanah ini dengan penduduk mereka. Mereka mengirim insinyur, investor, dan kontrak jangka panjang, bukan tentara. Jalan, pelabuhan, dan rel kereta api dibangun. Memberi Beijing pengaruh secara diam-diam dan perlahan tanpa satu tembakan pun. Tujuan Korea Utara sederhana tapi tetap diperhitungkan. Korea Utara memanfaatkan kelemahan Rusia untuk mengamankan sumber daya dan wilayah aman bagi tenaga kerjanya. Tiongkok membawa modal, Korea Utara tenaga kerja, dan Rusia yang tertekan perang, serta sanksi menerima bantuan apa saja. Jembatan dan jalan baru sedang dibangun melintasi Sungai Tumen. Jalur kereta api lama dari 1959 kini dilengkapi jembatan baru yang langsung menghubungkan 3 negara. Secara teori ini soal perdagangan dan pembangunan, tapi sebenarnya tentang akses ke Pasifik yang selalu diinginkan Tiongkok dari perbatasan timurnya. Bagi Korea Utara, proyek ini memberikan infrastruktur modern dan peluang terhubung ke jaringan regional. Bagi Rusia,
Ini adalah konsesi tersembunyi untuk menarik investasi tanpa menunjukkan kelemahan, dan kesepakatan pun terus bertambah. Di Rusia Timur Jauh, ratusan sewa lahan jangka panjang telah ditandatangani dengan perusahaan Tiongkok, beberapa berlaku puluhan tahun. Lahan itu tetap bernama Rusia, tapi semua yang terjadi di sana dikendalikan investor dan manajer Beijing. Begitulah cara Anda kehilangan wilayah di era modern, bukan melalui invasi, tetapi melalui kontrak yang ditulis dengan huruf kecil. Untuk memahami besarnya yang Moskow serahkan, kita harus melihat bagaimana kesepakatan ini memindahkan kendali lahan ke Beijing. Ketergantungan Rusia pada Tiongkok tak hanya soal perdagangan atau energi, tapi juga wilayah. Rusia diam-diam membayar bantuan Tiongkok dengan sebagian wilayahnya. Secara teori, kesepakatan ini disebut sewa atau kemitraan pengembangan. Kesepakatan ini memberi Beijing kendali atas wilayah luas di timur jauh Rusia, kadang hampir 1 abad. Sejak 2022 perusahaan Tiongkok memperoleh hak atas lahan pertanian dan hutan luas di Amur dan Zabokalski. Sebagian besar kontrak ini, seperti yang dibahas, berjalan 4999 tahun. Ini cukup lama untuk membuat satu generasi tumbuh di bawah manajemen Tiongkok. Artinya, seluruh generasi Rusia akan tumbuh tanpa mengetahui apapun selain fakta bahwa orang Tiongkok yang mengelola segalanya di tanah air mereka sendiri. Laporan lokal memperkirakan perusahaan Tiongkok kini mengelola lebih dari 15 juta hektar lahan pertanian di timur Rusia. Itu hampir 5 kali lipat dari yang mereka kuasai sebelum perang di Ukraina. Kesepakatan itu sering ditandatangani dengan harga murah atau ditukar barang. Moskow sangat membutuhkan mesin, chip, bahan kimia, dan suku cadang untuk persenjataannya. Wilayah sumber daya juga berpindah tangan. Penambang Tiongkok mengekstraksi emas dan logam langka lewat usaha patungan. Meski kepemilikan secara teknis milik Moskow, keuntungan dan operasi dikendalikan dari luar negeri. Sejumlah pejabat Rusia diam-diam menyebut ini sebagai tanah bertahan hidup karena Kremlin tak lagi mampu menolak. Moskow sibuk berperang di Ukraina. Moskow belum sepenuhnya sadar wilayah timur jauh sedang berubah seperti Tiongkok dengan papan nama dan suasana baru. Menolak Beijing berarti menghentikan pasokan bahan bakar, aditif, elektronik militer, dan peralatan pabrik yang menopang perang dan ekonomi Rusia. Itu jelas bukan pilihan, dan kesepakatan ini juga bukan solusi. Mereka menciptakan realitas baru di lapangan, membuat kedaulatan Rusia makin simbolis. Demografi juga menguatkan cerita yang sama. Sekitar 2 juta warga Tiongkok kini tinggal dan bekerja antara Vladivostok dan Pegunungan Ural. Di beberapa kota, mereka mayoritas penduduk lokal. Bisnis Tiongkok mendominasi retail, pertanian, dan konstruksi. Pekerja Korea Utara mengisi kekosongan di pertambangan, penebangan kayu, dan pertanian. Sudah ada 15.000 dari mereka di Rusia, dan ada rencana untuk menambah hingga 50.000 lagi di zona perang seperti Ukraina yang diduduki, menghasilkan hingga 13 miliar dolar Amerika Serikat per tahun untuk Pyongyang. Beberapa pekerja Rusia yang masih tersisa bergantung pada masuknya tenaga kerja ini untuk mata pencaharian mereka. Kini banyak kota kecil dikelola dengan modal Tiongkok dan pekerja Korea Utara. Secara budaya dan ekonomi, wilayah ini sedang mengalami perubahan, dan ini bukan hanya soal ekonomi. Setiap pelabuhan, jembatan, dan pipa yang dibangun Tiongkok di perbatasan timur Rusia punya tujuan lain. Ini bukan hanya jalur perdagangan, tapi juga alat strategis. Jalan ini dapat dipakai mengangkut kendaraan lapis baja. Pembangkit listrik di kota perbatasan bisa mendukung radar, pelabuhan kargo dapat jadi dermaga angkatan laut. Setiap proyek memiliki 2 fungsi dan Beijing sangat menyadarinya. Faktanya, karena hal ini, tidak sedikit teori yang bermunculan dengan beberapa di antaranya memiliki bobot lebih besar dibanding yang lain. Para perencana militer Rusia juga menyadarinya. Mereka menyadari situasinya, tapi dengan banyak sumber daya terfokus di Ukraina, mereka tak mampu melawan. Kremlin tak bisa menantang Tiongkok, juga tak mampu kehilangan dukungannya. Jadi mereka membungkus kesepakatan itu dengan bahasa yang ramah, menyebutnya sebagai kemitraan yang saling menguntungkan. Tapi siapapun yang memperhatikan tahu siapa yang sebenarnya menang. Ini seperti tanpa sengaja membiarkan seekor ular masuk ke kandang ayam dan sekarang harus pura-pura menganggapnya sebagai tamu. Pada titik ini, sudah bukan rahasia lagi bahwa cengkeraman Rusia di timur jauh mulai melemah. Dengan menyerahkan infrastruktur utama, Moskwa mengalihkan kedaulatannya. Analis militer di Jepang, Korea Selatan,
dan Amerika Serikat tengah mengamati dengan saksama. Setiap pipa, jembatan, atau pusat logistik baru menandakan pergeseran kekuatan. Wilayah itu mungkin masih memakai bendera Rusia, tapi keputusan penting dibuat di tempat lain. Itu sama sekali tidak membantu. Di bawah Xi Jinping, ambisi Tiongkok besar dan timur jauh sesuai visi luas itu. Bagi Beijing, ini bukan sekadar perdagangan, tapi soal geografi dan kekuasaan. Akses ke Laut Jepang memberi Tiongkok jalur maritim utara yang menghindari titik-titik sempit di selatan seperti Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan. Ini penting untuk strategi dan perdagangan, memungkinkan kapal Tiongkok ke Pasifik tanpa bergantung jalur yang bisa diblokir Angkatan Laut Amerika Serikat saat krisis. Bagi perencana militer di Beijing, ini sangat berharga dan terhubung dengan strategi sabuk dan jalan Tiongkok. Inisiatif sabuk dan jalan tak sekadar membangun rel dan pelabuhan, tapi juga menciptakan ketergantungan negara lain pada Tiongkok lewat infrastruktur. Setiap jembatan dan jalur kereta yang dibangun Beijing di negara lain menjadi alat pengaruh. Wilayah yang bergantung pada logistik Tiongkok sulit melepaskan diri. Perbatasan timur Rusia secara diam-diam sedang menjadi salah satu alat pengaruh tersebut. Namun, minat Tiongkok pada timur jauh Rusia tak hanya soal tanah dan sumber daya, tapi juga laut. Wilayah ini memberi Tiongkok akses langsung ke Kutub Utara dan jalur Laut Utara, jalan pintas antara Asia Eropa yang makin terbuka karena es mencair. Beijing diam-diam telah berinvestasi di pelabuhan Arktik Rusia dan proyek liquefied natural gas di bawah apa yang mereka sebut jalur Sutra Kutub. Sekilas, ini terlihat seperti kemitraan dagang. Hal ini memungkinkan Tiongkok mengatur jalur pelayaran utara dan memberi kapal mereka akses sepanjang tahun ke rute yang melewati titik kendali barat seperti terusan Suez atau Selat Malaka. Penguasaan atas timur jauh oleh karena itu merupakan langkah menuju pengendalian arus perdagangan global itu sendiri. Bagi Korea Utara, tujuannya berbeda, namun tetap strategis. Pyongyang memperoleh infrastruktur lebih baik, sumber daya stabil, dan mata uang asing. Ini juga memperkuat pengaruh terhadap Rusia, yang kini lebih membutuhkan tenaga kerja dan logistik Korea Utara. Sebagai imbalan atas kerjasamanya, Pyongyang mendapatkan apa yang benar-benar diinginkannya: bahan bakar, senjata, dan suara yang lebih keras dalam politik regional. Kemenangan ini tak banyak pengorbanan, tapi memberi keuntungan jangka panjang dan menunjukkan pola yang semakin kuat. Tiongkok dan Korea Utara tidak hanya memanfaatkan peluang, mereka juga memeras kelemahan Rusia untuk mendapatkan setiap keuntungan yang bisa didapatkan. Dan perubahan ini bukan untuk jangka pendek. Tiongkok dan Korea Utara merencanakan puluhan tahun ke depan. Mereka melihat kesempatan sekali seumur hidup untuk melakukan pencurian yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Kedua negara ini tak hanya bereaksi pada kelemahan Rusia, tapi juga membentuk ulang peta demi ambisi jangka panjang mereka. Jembatan jalan baru di Sungai Tumen hanya bagian dari strategi yang lebih besar. Setiap proyek baru, seperti saluran listrik, kawasan industri, atau perumahan, menambah benang ke jaring itu. Mereka membentangkannya ke seluruh wilayah. Di bawah pengawasan mereka, pelabuhan diperluas, jalur kereta dimodernisasi, dan zona ekonomi khusus muncul di wilayah Tumen dan Rasan, Korea Utara. Dirancang untuk terintegrasi dengan rantai pasokan Tiongkok. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lebih gelap terjadi. Pembangunan ini membawa biaya tersembunyi bagi tanah. Pengerukan dan pembangunan jalan di seberang Sungai Tumen mengganggu delta rapuh yang dibagi 3 negara. Ini adalah zona yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sudah berada di bawah tekanan. Hutan-hutan sedang ditebangi dengan kecepatan yang semakin meningkat untuk membuka jalan bagi pabrik kayu dan kawasan industri. Ini mengganggu habitat harimau Amur yang terancam punah dengan wilayah jelajah hingga Siberia. Studi terbaru menunjukkan kesenjangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan semakin melebar. Dengan 559 juta hektar hilang dalam beberapa tahun terakhir dan tingkat kehilangan hutan boreal tahunan mencapai 20.000 km persegi akibat aktivitas penebangan, itu adalah jumlah lahan yang sangat luar biasa untuk dibicarakan. Kualitas air juga menurun akibat limpasan dari lokasi konstruksi, dan udara semakin pekat dengan emisi dari pabrik-pabrik baru. Kelompok konservasi memperingatkan dan meminta penilaian dampak yang transparan sebelum kerusakan tak dapat diperbaiki terjadi.
Namun, sebagian besar seruan itu diabaikan ironi yang pahit. Rusia dulu menganggap alam liarnya sebagai lambang kebanggaan nasional, luas, tak tersentuh, dan sangat dilindungi. Kini, demi investasi asing, warisan itu dikorbankan. Tim penebang Korea Utara sering bekerja tanpa pengawasan, mempercepat deforestasi, dan mengubah wilayah hijau menjadi lanskap gersang. Meski semua terjadi, proyek tetap berjalan. Kesepakatan menuntut kemajuan, alam jadi jaminan. Uang benar-benar menggerakkan dunia. Lihat saja perbatasan timur Rusia, ada hal yang sulit diabaikan. Proyek besar seperti energi, listrik, gudang, dan pertanian dijalankan perusahaan yang didukung negara Tiongkok. Itu bukan hanya perdagangan, tapi pengendalian. Investor swasta Tiongkok juga membangun pusat logistik dan retail yang lebih mirip Manchuria daripada Rusia. Di beberapa kota, papan tanda memakai dua bahasa. Bisnis Tiongkok mengambil lokasi-lokasi terbaik, sementara toko-toko Rusia perlahan-lahan menghilang. Perubahannya tidak drastis, tapi terjadi perlahan, stabil, dan disengaja. Di beberapa tempat, pergeseran ini hampir selesai. Kota yang dulu bergantung pada subsidi Moskwa, kini sepenuhnya bergantung pada perdagangan dengan Tiongkok. Sekolah lokal juga mengajarkan bahasa Mandarin selain Rusia. Pasar penuh barang Tiongkok, bahkan pemerintah lokal dipengaruhi investor asing yang diam-diam menentukan lokasi, jalan, dan pabrik. Perbatasan timur kini bukan hanya wilayah perbatasan, tapi telah menjadi perpanjangan sistem ekonomi Tiongkok. Situasinya sangat parah hingga beberapa pejabat Rusia mulai bicara. Setelah bertahun-tahun menyaksikan perubahan, nada pembicaraan mereka kini berubah. Gubernur Primoria misalnya tidak menahan diri. Dia menuduh Tiongkok berusaha mengubah cerita dan menantang siapa yang boleh menulis sejarah. Secara umum, ini menjadi rumit jika kita tidak memperhatikan fakta bahwa wilayah kita secara historis tidak pernah menjadi milik Tiongkok. Itu bukan hanya soal buku pelajaran, ini soal identitas. Saat perusahaan asing mengendalikan tanah, ekonomi, dan bahasa, orang mulai bertanya siapa yang benar-benar berkuasa. Walau gubernur berupaya melindungi Primovsky Krai, Tiongkok dan Korea Utara tetap maju. Mereka sudah mengamankan hal-hal dasar seperti jalan, pelabuhan, dan jalur pasokan. Dan sekarang mereka bergerak ke wilayah baru. Tiongkok meluncurkan agenda teknologi tinggi, membangun pusat logistik pintar dan pabrik otomatis di Vladivostok. Ini bukan hanya peningkatan, tapi pijakan. Sistem yang awalnya melayani rantai pasokan Tiongkok, kini menentukan cara wilayah ini memindahkan barang, melacak inventaris, dan produksi. Pariwisata terlibat, Tiongkok membangun jalur lintas batas dan mengubah situs lama jadi destinasi menarik. Korea Utara yang tidak ingin tertinggal sedang menguji proyek-proyek pariwisata kecil di sepanjang perbatasannya sendiri. Usai banjir tahun ini, rekonstruksi menciptakan peluang dagang dan kerja baru dimanfaatkan Pyongyang untuk memperluas jangkauan. Memang tak mencolok tapi stabil. Meski ekspor ke Korea Utara turun Agustus, kerjasama tetap meningkat. Perdagangan kini melibatkan teknologi, layanan, dan pengaruh, bukan hanya bahan mentah. Saat Rusia berjuang bertahan, negara tetangga mengubah Timur Jauh jadi landasan peluncuran. Mereka tak sekadar merespons lemahnya Moskow, tapi juga membangun sesuatu terkait pemulihan Korea Selatan, tenaga kerja Korea Utara, dan strategi jangka panjang Tiongkok. Mereka melakukannya secara halus lewat kesepakatan yang tampak tidak berbahaya, tapi perlahan menggeser kendali. Inilah yang membuatnya sulit dikenali. Perubahannya tidak mencolok, itu terjadi secara bertahap melalui pabrik-pabrik, pariwisata, dan logistik. Semuanya dirangkai sedemikian rupa, sehingga terasa normal sampai kamu menyadari siapa sebenarnya yang mengendalikan semuanya. Perbatasan timur kini bukan sekadar zona sumber daya, tetapi menjadi ajang percobaan pihak luar. Sementara Rusia hanya menonton. Migrasi berperan besar dalam transformasi ini dan berlangsung terorganisir, bukan acak. Awalnya insinyur dan teknisi datang, disusul pengusaha, pekerja layanan, lalu keluarga mereka menyusul. Ketika otoritas Rusia menyadari perubahan ini, pergeseran demografi sudah permanen. Aturan visa dipermudah, dan pejabat setempat yang ingin menarik investasi menyambut pendatang baru dengan hangat. Seolah-olah untuk menggemakan ketakutan ini, tidak semuanya berjalan mulus di lapangan. Di kota seperti Vladivostok dan Khabarovsk, masyarakat merasa campur aduk soal meningkatnya kehadiran Tiongkok.
Beberapa orang menilai pekerjaan baru dan pemasukan stabil lebih baik dibanding kota mereka yang menyusut saat Moskwa berpaling. Mereka melihat investasi itu sebagai penyelamat, sesuatu yang bisa membuat kehidupan tetap berjalan. Tapi yang lain, mereka belum yakin. Mereka melihat pengambil alihan Tiongkok sebagai perubahan bertahap suasana lingkungan. Bagi mereka, nuansanya mulai terasa kurang seperti Rusia dan lebih seperti sesuatu yang berbeda. Ketidaknyamanan ini bukan hanya keluhan diam-diam. Kelompok nasionalis dan forum daring berkembang memperingatkan pengambil alihan perlahan. Beberapa bahkan menghidupkan lagi ketakutan lama era 1990-an saat buku dan artikel menganggap migrasi Tiongkok sebagai langkah awal menuju hal yang lebih besar. Cerita mungkin memudar, tapi kecurigaan tetap ada. Walau survei nasional mendukung hubungan Rusia-Tiongkok, suasana di timur jauh berbeda. Pekerja yang tersingkir dari proyek besar merasa kecewa karena kru asing mendapat kontrak, sedangkan warga lokal hanya menonton. Mereka memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak membangun proyek-proyek ini demi keuntungan Rusia, melainkan untuk ekspansi jangka panjang mereka sendiri. Mereka menyebut Moskow perlahan menyerahkan wilayah strategisnya. Kadang frustrasi pun muncul. Di Pramoski Krai ada protes kecil menuntut aturan lebih ketat soal transaksi dan sewa tanah asing. Mereka tak jadi berita utama, tapi ini memang terjadi. Bukan gelombang perlawanan, melainkan arus lambat. Tetap saja, itu menunjukkan tidak semua orang setuju dengan perubahan meski peringatan sering diabaikan. Perang ini tak menyisakan harga diri. Ketika anggaran terbatas, tentara-tentara gugur, dan perdagangan barat hilang, sikap praktis selalu mengalahkan patriotisme. Kremlin tidak suka situasi ini karena butuh uang dan tenaga kerja, tapi terjebak dalam siklus yang tak bisa dihentikan. Semakin banyak dukungan, semakin besar perang. Semakin besar perang, makin banyak dukungan dibutuhkan. Siklus ini membuat Rusia makin bergantung, sementara Beijing dan Pyongyang terus diuntungkan. Namun, Moskwa tidak hanya diam saja ketika 40% wilayah negaranya diambil. Untuk menghadapi pengaruh Tiongkok di perbatasan timur, Kremlin diam-diam mendekati pihak lain dengan India sebagai yang utama. Tahun ini, kedua negara meningkatkan kesepakatan energi dan usaha patungan. Mereka berencana investasi miliaran dolar di ladang gas dan zona teknologi yang tak lewat jalur pipa Beijing. Rusia mengundang India dan Vietnam ke pesta, berharap mereka membawa cukup makanan ringan untuk menyeimbangi dominasi prasmanan Tiongkok. Vietnam bergabung, membahas perikanan dan logistik untuk membantu Rusia mendiversifikasi perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur Tiongkok. Upaya pendekatan itu tidak berhenti sampai di situ. Pejabat Rusia seperti Sergei Shoigu kerap mengunjungi Indonesia dan Malaysia untuk mendorong kerjasama meski ada tekanan sanksi. Ini langkah yang diperhitungkan. Moskow sadar bergantung pada 1-2 negara tetangga itu berisiko. Mereka membangun jaringan Asia lebih luas untuk mendapat pilihan dan ruang gerak. Namun, tantangannya tetap ada. Populasi Rusia yang menyusut dan hasil lambat masih menghambat kemajuan. Langkah ini menunjukkan pemerintah berusaha merebut kendali di wilayah yang kehilangan pengaruh. Ini upaya mengejar ketertinggalan. Tiongkok tetap memegang kendali, sementara investasi Rusia tampak kecil dibanding banjir dana dari Beijing. Namun, itu bukan berarti tidak ada apa-apa. Itu adalah sinyal bahwa Moskwa belum menyerah untuk membentuk wilayah pengaruhnya sendiri. Namun, meskipun Kremlin berusaha memperluas lingkarannya, logika di balik keputusannya tetap sangat sederhana. Perbatasan timur tak memberi kemenangan cepat. Hamparan luas yang membeku ini dihuni kurang dari 7 juta orang di wilayah lebih besar dari Eropa. Menjaganya tetap hidup menghabiskan miliaran per tahun, uang yang tidak dimiliki Moskwa saat perang. Pemerintah membingkai konsesi sebagai kesepakatan pembangunan yang praktis. Tiongkok membangun pelabuhan untuk menciptakan lapangan kerja, sementara Korea Utara mengirim pekerja agar pembangunan lebih cepat. Secara resmi wilayah itu milik Rusia, tapi di lapangan kendali terbagi dan makin tidak seimbang. Konsesi kecil terus bertambah. Jembatan, sewa pelabuhan, ribuan izin kerja disetujui tanpa pengawasan. Perlahan peta berubah. Apa yang dulunya merupakan perbatasan nasional yang jelas kini berubah menjadi tambal sulam zona ekonomi dan koridor perdagangan yang dijalankan oleh perusahaan asing. Ini kekuatan lunak dengan konsekuensi nyata. Tetangga pun memperhatikan.
Jepang dan Korea Selatan melihat perubahan ini dan tidak menyukai apa artinya. Bagi Tokyo, perubahan di timur jauh mengancam utara mereka, memberi Tiongkok akses ke Laut Jepang dan jalur dagang baru. Ya, tapi juga untuk operasi militer. Pelabuhan yang dikendalikan Tiongkok berarti lebih banyak patroli, lebih banyak kapal diawasi Beijing, dan kemungkinan titik pengisian ulang angkatan laut baru dekat perairan Jepang. Korea Selatan melihat jenis risiko yang berbeda. Peran Pyongyang sebagai perantara Moskow dan Beijing memberi Korea Utara pengaruh yang belum pernah dimilikinya selama bertahun-tahun. Korea Utara kini tak hanya bergantung pada Tiongkok, tapi bisa memainkan dua pihak, meraih konsesi, dan memperkuat posisi. Itu bisa berarti lebih banyak dana senjata, kepercayaan diri saat negosiasi, dan masalah bagi Seoul. Lalu ada Amerika Serikat. Washington terdistraksi karena krisis di Eropa dan Timur Tengah. Namun para analis tetap memperhatikan pola yang sama. Tiongkok membangun jaringan logistik diam-diam yang melintasi Eurasia hingga wilayah bekas kekuasaan Rusia. Perbatasan timur mungkin terlihat terpencil, tapi terhubung dengan segala hal penting di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini mengubah cara Amerika Serikat memandang jalur pasokan, akses angkatan laut, dan penahanan dengan cepat. Di lembaga pemikir dan pengarahan Pentagon, pembicaraan sudah berubah. Pertanyaannya bukan soal Tiongkok memperluas pengaruh, tapi sampai mana mereka akan melangkah sebelum ada perlawanan. Setiap infrastruktur baru di timur jauh Rusia mempersulit Washington menahan pengaruh Beijing. Karenanya, pejabat Amerika Serikat mendorong kehadiran lebih kuat di Pasifik, kerja sama erat dengan sekutu, dan kemitraan teknologi baru untuk menghadang kemajuan Tiongkok ke utara. NATO juga memperhatikan hal ini. Fokus utama tetap Ukraina, tapi pemimpin Eropa melihat efek berantainya. Jika wilayah timur Rusia dikuasai Tiongkok, Moskwa akan makin bergantung pada Beijing, baik secara ekonomi maupun strategis. Hal itu melemahkan posisi tawar Rusia di tempat lain, termasuk di Eropa. Bagi NATO, ini menandakan pergeseran geografi Perang Dingin Lama. Garis pengaruh yang dulunya melewati Berlin dan Warsawa mungkin segera meluas hingga ke Vladivostok. Apa yang terjadi selanjutnya? Analis membagi masa depan jadi 3 skenario. Yang pertama, yang paling mungkin adalah apa yang mereka sebut sebagai jalur penyerapan lambat. Dalam 5-10 tahun ke depan, Tiongkok akan terus mendanai sewa infrastruktur dan zona ekonomi khusus. Navigasi di Sungai Tumen akan menjadi standar. Pekerja Tiongkok dan warga Rusia akan terus berbaur ekonomi dan budaya. Rusia tetap pemilik tanah, namun Tiongkok dan Korea Utara yang mengelola semuanya. Ini pengambil alian halus yang tak memicu berita utama, namun mengubah realitas di lapangan. Skenario kedua adalah eskalasi. Perang di Ukraina terus berlarut-larut dan Moskwa semakin melemah. Tiongkok bisa meresmikan kendalinya lewat perjanjian hukum, di mana sewa jangka panjang perlahan berubah jadi kepemilikan. Penegak hukum atau kontraktor keamanan Tiongkok bisa hadir melindungi investasi. Sebagian wilayah perbatasan timur akan secara fungsional menjadi milik Tiongkok tanpa perubahan batas negara. Korea Utara akan memperkuat perannya sebagai lengan logistik rencana Beijing sambil menerima pasokan bahan bakar dan bantuan militer dari Rusia. Lalu ada skenario ketiga, yakni yang terburuk. Jika stabilitas internal Rusia runtuh, mungkin karena krisis ekonomi atau gejolak politik, perbatasan timur bisa benar-benar lepas kendali. Gubernur lokal yang menghadapi kekacauan di Moskow bisa berpihak pada investor Tiongkok demi menjaga stabilitas wilayah. Migrasi besar akan mengubah keseimbangan populasi, sehingga Tiongkok tak perlu lagi meminta kendali karena sudah memilikinya. Korea Utara akan memperkuat perbatasan dan memperluas perdagangan di bawah perlindungan Beijing, memicu peringatan global. Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat akan terpaksa merespons secara militer atau ekonomi. Wilayah itu bisa berubah dari perbatasan damai jadi titik panas dalam semalam. Tidak berlebihan jika dikatakan Rusia sedang bermain dengan bom waktu. Bahkan dalam skenario yang lebih tenang yang telah kita bahas, tidak ada satupun dari ini yang tampak menyenangkan atau datang tanpa masalah. Kehadiran asing yang meningkat membuat pemerintahan kacau dan penegak hukum Rusia kesulitan akibat tumpang tindih yurisdiksi. Aturan mana yang digunakan jika perusahaan Tiongkok menyewa tanah Rusia 99 tahun dan mempekerjakan pekerja Korea Utara untuk membangun? Jika tren ini berlanjut, Moskwa akan sulit membatalkan kesepakatan ini. Wilayah yang hilang saat perang bisa direbut kembali,
tapi hampir mustahil jika hilang karena ekonomi. Ketika masyarakat bergantung pada negara lain untuk mata pencaharian, pendidikan, dan pasokan, loyalitas mereka juga ikut berpindah. Tiongkok sangat memahami hal ini. Mereka bermain dengan sabar, sesuatu yang dimiliki Beijing dalam jumlah besar. Sementara itu, Korea Utara terus mengumpulkan kemenangan-kemenangan kecil secara diam-diam. Setiap jembatan yang mereka bantu bangun, setiap pekerja yang mereka kirim ke luar negeri, semakin memperkuat posisinya. Pyongyang memperoleh sumber daya serta menyediakan pekerjaan bagi rakyatnya yang sulit didapat di dalam negeri. Insinyurnya mendapat pengalaman pada infrastruktur modern, sementara pemimpinnya memperoleh relevansi yang sangat berharga. Korea Utara yang sering diabaikan dunia kini kembali berguna, bukan hanya untuk Beijing tapi juga Moskwa. Sebaliknya, Rusia kehabisan cara. Perbatasan timur mulai goyah, bukan karena pengkhianatan, melainkan kelelahan. Ini akibat menjalani perang mahal, kehilangan akses modal barat, dan terlalu bergantung pada mitra dengan agenda berbeda. Keputusan praktis jangka pendek sering berakhir merugikan secara strategis dalam jangka panjang. Tiongkok dan Korea Utara tak perlu menginvasi timur jauh Rusia, cukup menunggu waktu yang tepat. Setelah itu, bukan pengambil alihan tradisional, melainkan pendudukan diam-diam yang memanfaatkan peluang. Kekosongan yang ditinggalkan harus diisi, dan mereka yang mengambil alih sekarang sedang membentuk masa depan wilayah tersebut. Peta secara resmi tetap sama, namun perubahan di lapangan sangat jelas terlihat. Perbatasan timur secara teori masih milik Rusia, tetapi teori tidak membangun infrastruktur atau membayar upah lokal. Saat ini, Moskwa masih bisa mengklaim kepemilikan, tapi kendali hukum tanpa kehadiran atau pengaruh adalah yang terlemah. Dunia mungkin tak menyadari, tapi pergeseran sudah terjadi. Bendera bisa diganti, tapi jalur pipa, rute dagang, dan perubahan demografi sulit dibalik setelah mengakar. Kisah ini bukan sekadar wilayah, tapi juga waktu, pengaruh, dan kekuatan langkah diam-diam. Tiongkok dan Korea Utara memanfaatkan peluang itu dengan presisi. Rusia hanya fokus bertahan hidup dan sadar ketika biayanya sudah terlambat. Kekaisaran yang dulu memperluas wilayah dengan kekuatan, kini hanya melihat batasnya memudar tanpa perlawanan. Seperti yang diajarkan sejarah, pengaruh yang hilang tanpa perlawanan paling sulit direbut kembali. Terima kasih sudah menonton.